Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham penopang lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini Bank Indonesia ternyata menahan tingkat suku bunga acuannya di level 5,75% untuk bulan Maret 2025 ini. Dan hari ini juga IHSG kita bisa rebound, naik 1,4%, close di 6.311. Nah, kira-kira siapa nih yang menjadi penopang IHSG pada hari ini? Apakah saham big banks atau ada saham lainnya. Namun investor asing ternyata berbeda ya guys. Hari ini investor asing masih mencatatkan net sell alias distribusi yang cukup besar untuk market reguler sebesar 965 miliar. Nah, jadi kemarin kita membahas ya 3 kekhawatiran investor asing terhadap bursa saham Indonesia. Yang pertama, investor asing ini khawatir bahwa rupiah akan terus melemah dan ini ternyata hari ini pun ada pelemahan ya 0,6% di level 16.518 rupiah per 1 USD. Analis dari asing ini juga memprediksi bahwa rupiah kita akan menyentuh 16.600 rupiah per 1 USD pada kuartal 2 2025 ini yang kita lihat semakin mendekati ya guys ya. Jadi apakah prediksi dari analis asing ini akan menjadi kenyataan atau rupiah kita bisa menguat? Itu kekhawatiran asing yang pertama. Kekhawatiran asing yang kedua adalah mundurnya Ibu Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan yang nantinya akan digantikan kemungkinan besar oleh keluarga presiden. Tapi pada faktanya Ibu Sri Mulyani tetap mempertahankan ya guys ya jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Jadi kekhawatiran asing yang kedua ini dianggap gugur. Nah, lalu yang ketiga, investor asing itu khawatir bahwa defisit fiskal Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan dengan apa yang diutarakan oleh pemerintah saat ini. Jadi tinggal dua ya guys ya kekhawatiran asing terhadap IHSG. Kalau misalkan dua dari kekhawatiran ini ternyata juga gugur alias nantinya investor asing akan masuk lagi, akan inflow lagi ke IHSG dan itu akan menjadi katalis yang positif. Yang pertama, jika rupiah kita menguat, yang kedua adalah jika APBN dan juga penerimaan pajak kita itu tidak defisit lagi alias surplus seperti itu. Jadi ada dua syarat ya guys ya untuk investor asing bisa yakin lagi dengan bursa saham Indonesia. Nah, kita melihat bahwa APBN pada bulan Februari ini juga mengalami defisit ya, tapi Menteri Keuangan pastikan THR PNS akan cair tepat waktu. Jadi teman-teman PNS jangan khawatir ya, nanti gaji dan THR-nya ini akan tetap dibayarkan. Seperti itu. Nah, namun kita melihat bahwa minat investor ya di lelang surat utang negara atau SUN ini ternyata turun di tengah gejolak IHSG ya. Kemarin IHSG kita kan sempat turun ya guys ya, 6% ke level 7%, sempat juga ya mengalami trading halt karena itu mekanisme IHSG ketika ada penurunan ya di atas 5% maka akan tersuspend ya perdagangannya seperti itu. Dan kita boleh lihat ya bahwa untuk menstabilkan rupiah, Bank Indonesia ini mencoba untuk mengcounter ya guys ya dengan memborong SBN atau surat berharga negara sebanyak 70,7 triliun pada awal tahun ini. Ya setidaknya ada usaha lah ya untuk kembali menstabilkan ya, setidaknya bisa membuat rupiah kita berhenti melemah ya. Tapi pada kenyataannya ternyata rupiah kita itu terus melemah. Bahkan hari ini juga sempat melemah ya ke level 16.550 rupiah per 1 USD-nya. Nah, jadi kita akan coba bahas ya, kira-kira saham apa sih yang menjadi penopang IHSG pada hari ini dengan kenaikan 1,4%. Kita akan analisa saham-saham big banks terlebih dahulu guys ya, dan kita akan bahas dan kita akan lihat analisanya dengan menggunakan fitur chart dan banner detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena fitur-fitur yang ada di Stockbit ini akan selalu diimprove ya agar memudahkan teman-teman untuk menganalisa lebih serius lagi ya sebelum teman-teman membeli saham. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu untuk saham BBCA. Jadi untuk BBCA hari ini sempat naik ya ke area high di 8.400 namun closing di 8.325. Jadi kenaikan hari ini untuk BBCA hanya 0,3% saja. Kita melihat hari ini 19 Maret 2025 ternyata masih ada distribusi yang besar terutama dari ZP, AKKZ dan juga RX ya. Jadi di sini kita lihat ada net sell asing sebesar 540 miliar. Meskipun ya ada BKCC dan YU yang terpantau akumulasi. Namun kita melihat di sini domestik juga terus memborong saham BBCA. Nah, tinggal kita ganti saja ya ke domestik. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa investor domestik termasuk investor retail ini terus memborong saham BBCA.
Di sini ada CC, SQ, YUXL, PD, YP dan lainnya, ada XC juga, ada MG juga yang terus ya memborong saham BBCA di harga bawah di 8.300-an di saat investor asing ini terus jualan. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana nih ya? Apakah ketika BBCA-nya turun seperti ini ya, apakah waktunya memang kita greedy beserta dengan investor domestik dan juga investor retail lainnya, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Apakah ini waktunya kita untuk beli ya secara greedy atau lebih baik kita wait and see? Tapi kalau misalnya menurut saya pribadi ya, di sini kita lihat memang masih ada potensi penurunan untuk saham-saham big banks, termasuk saham BBCA yang kemarin itu juga sempat di net sell asing sebesar 1,5 triliun. Hari ini lanjut net sell ya 540 miliar. Jadi net sell asing untuk BBCA sebenarnya masih besar. Jadi menurut saya pribadi masih ada potensi BBCA bisa turun. Setidaknya nanti kita akan pantau di 8.000. Jadi 8.300 menurut saya ini belum waktunya beli. Ya, nanti kita akan coba nawar lagi nih di harga yang lebih murah ya. Kalau misal kita akan lihat nanti di 8.000-an ini juga akan menjadi level support yang cukup kuat untuk BBCA. Jika BBCA ini memang ada kenaikan disertai dengan adanya akumulasi dari investor asing, maka itu waktunya kita borong sebanyak-banyaknya. Tapi sejauh ini investor asing masih melakukan distribusi besar yang artinya ya menurut pantauan saya ini belum waktunya kita memborong. Tapi kalau misal teman-teman bilang ya, wah saya kan DCA Kak, saya pelan-pelan aja. Nah itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, tapi ini menurut pandangan saya belum waktunya untuk memborong. Ini kalau misal teman-teman mau cicil tidak masalah, tapi untuk borong saya rasa belum. Karena di luar sana ternyata banyak sekali ya orang-orang yang terlalu bernafsu ya guys ya untuk memborong saham-saham big banks ketika asingnya jualan gitu ya. Bahkan mereka menggunakan uang THR. Ya, kalau menurut saya sih uang THR lebih baik digunakan terlebih dahulu ya untuk keperluan di akhir bulan Ramadan ini ya, dan semoga puasa teman-teman dilancarkan ya dan sehat terus ya sampai di akhir puasa ini. Oke, jadi untuk saham BBCA kita akan nunggu ya di level support di 8.000-an. Selama investor asing masih mencatatkan net sell atau distribusi, maka masih ada potensi untuk bisa lanjut turun. Sejauh ini juga rupiah kita masih terus melemah. Selanjutnya adalah saham BBNI. BBNI hari ini ada koreksi 0,4%, close di Rp4.170 per saham. Sebentar lagi BBCA dan BBNI ini akan menyentuh zona oversold. Jadi sebentar lagi nih teman-teman bisa memborong saham big banks. Untuk BBNI hari ini ada distribusi juga, terutama dari AKTP dan juga ZP, dan menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing dengan net sell 244 miliar ya guys ya. Jika kita lihat hari ini dari investor domestik, tentu saja ada pemborongan ya dari investor domestik dan juga investor retail tentunya. Ada ZP, AK, BB, lalu ada CC, ya, ini versi domestik, lalu ada BQ, YP, retailnya juga ada XC ya, dan juga PD yang masih memborong saham BBNI. Padahal asingnya juga di sini masih jualan ya, ZP, AK, TPBK ya masih distribusi besar-besaran untuk saham BBNI. Jadi level supportnya itu di sekitar 4.000-an ya. Jika BBNI jebol di level support 4.000 tersebut, ada potensi turun lebih dalam gitu ya. Kita belum melihat adanya sentimen positif untuk saham perbankan kecuali BBNI dan BBCA tadi sudah menyentuh ya atau mendekati zona oversold atau jenuh jual. Lanjut ke BBRI. Untuk BBRI hari ini ada sedikit kenaikan 0,8%, close di Rp3.710 per saham. Padahal hari ini BBRI sempat naik ya ke area high di 3.780, tapi close di 3.710. Untuk BBRI hari ini cukup netral. Ya ternyata investor domestik bisa mengimbangi ya distribusi asing. Ada YUBK yang hari ini distribusi dengan net sell 173 miliar ya dari investor asing. Sedangkan retail dan domestik hari ini memborong saham BBRI. Nah, BK atau JP Morgan yang sempat menaikkan rating BBRI juga sudah 2 hari terakhir ini menjual BBRI-nya gitu guys. Jadi, apakah BBRI akan balik lagi ke zona support sehingga kita bisa beli di harga yang lebih murah? Tentu saja masih bisa.
Jawaban saya simpel gitu ya. Selama asingnya masih net sell, selama rupiahnya masih melemah gitu ya, selama investor asing masih keluar, maka saham big banks ada potensi untuk bisa turun ke level yang lebih rendah lagi. Jadi untuk BBRI kita lihat ya di level 3.700 saat ini, lebih baik teman-teman tunggu di 3.500-an ya. Siapa tahu di weekend kali ini teman-teman dikasih harga yang lebih murah karena besok itu hari Kamis ya. Besok hari Kamis, lalu ada hari Jumat lagi yang biasanya market akan terdiskon. Nah, ternyata hari ini Bank Mandiri menjadi salah satu penopang IHSG dengan kenaikan 3,3% close di Rp4.680 per saham ya. Bank Mandiri mulai sideways di zona support ya, sekitar 4.500 sampai 4.600-an. Lalu kita lihat juga ada sedikit akumulasi ya, tapi akumulasinya memang tidak terlalu besar. Asing akumulasi itu sebesar 23,5 miliar saja untuk net buy-nya. Jadi ada DX dan juga ZP yang hari ini terpantau membeli saham Bank Mandiri. So, Bank Mandiri ya cukup menarik sebenarnya kenaikannya 3,3%. Jadi teman-teman yang sudah ambil kemarin atau hari ini ya teman-teman bisa lanjut hold, tapi kalau misalkan teman-teman mau take profit dulu untuk ancar-ancar ya beli lagi di harga yang lebih murah tidak ada masalah. Apapun strateginya teman-teman harus patuh dengan trading plan masing-masing gitu ya. Harus patuh dengan investing plan masing-masing seperti itu. Tambahan kita akan bahas juga untuk saham AADI yang hari ini banyak sekali diperbincangkan gitu ya. AADI katanya diborong lagi nih oleh ownernya yakni Bapak Garibaldi Thohir sehingga hari ini bisa naik ya 7,4%. Ini pun ada sentimen atau katalis positif ya dari Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump, di mana Donald Trump ini pro ya dengan batu bara. Hari ini harga batubara juga ada kenaikan gitu ya. Jadi AAD-nya wajar ya bisa naik 7,4%. Hari ini close di Rp6.825 per saham ya, di 6.800-an. Kita lihat juga dengan adanya akumulasi terutama dari LG, AKCC dan juga CP ya, asingnya juga net buy 27 miliar. Jadi AAD ya dan saham batubara lain sudah cukup menarik jika harga acuan batubara mulai rebound kembali. Jadi untuk AAD, apakah waktunya buy? Ya teman-teman bisa buy on breakout di harga sekarang untuk trend following. Tapi kalau misalkan trading plan-nya gagal, teman-teman harus membatasi resikonya. Kita lanjut ke saham Antam ya guys ya. Untuk Antam ada kenaikan 1,5%, close di Rp1.660 per sahamnya. Nah, jadi ketika market crash ya, teman-teman harus pantau juga tuh saham di sektor emas gitu ya. Karena harga emas kemungkinan besar akan naik ketika market crash terjadi. Dan kemarin pun ketika IHSG kita anjlok turun ya guys ya, saham sektor emas seperti Antam, lalu ada HRTA, Arci, itu bisa naik. Ya, itu bisa naik. Jadi teman-teman ketika melihat IHSG turun merah, ya silahkan coba pantau untuk saham-saham di sektor emas termasuk juga saham Antam. Antam hari ini kenaikannya cukup menarik ya, 1,5% di level 1.660. Ada sedikit akumulasi dari asing ya, ada AKHP dan juga KZ, lalu BKAI juga akumulasi. Net buy asing mencapai 21,5 miliar. Nah, di sini kita akan bahas ya terkait dengan saham-saham penopang IHSG pada hari ini. Ternyata saham penopang IHSG hari ini selain Bank Mandiri ya yang naik 3,3% adalah juga brand. Lalu ada Tepia dan DCII ya guys ya. Nah, ini sengaja ya kita tidak bahas money flow-nya karena nantinya saya khawatir teman-teman akan FOMO gitu ya. Teman-teman yang mungkin mau hold jangka panjang, lebih baik di Big Bang saja. Tapi untuk teman-teman yang sudah paham pembatasan resiko, sudah paham target take profit, silahkan pantau saham Konglo. Ya, karena secara market cap, ya kita lihat di sini, ada BBCA di urutan pertama. Ya, jadi ketika BBCA anjlok, IHSG juga anjlok. Tapi ketika BBCA turun 2%, brandnya naik 5%, 7%, itu bisa membuat IHSG stabil gitu ya. Lalu kita lihat juga ada Bayan, ada BBRI, ada Tepia. Nah, Tepia ternyata di urutan keempat. Ketika Tepia anjlok dalam, wajar IHSG turun. Ya, makanya kemarin ketika IHSG kita anjlok 6%, 7%, terkena trading halt juga, banyak sekali investor yang bilang bahwa IHSG turun itu karena saham Konglo, karena Tepia anjlok, karena DCII anjlok. Itu benar gitu guys ya. Tapi kalau kita lihat ya big picture-nya, IHSG turun itu karena distribusi asing. Mau itu di saham Konglo, mau itu di saham Big Banks, intinya asing keluar. Dan kita harus mencari tahu kenapa sih investor asing keluar. Dan kira-kira ya alasan untuk bisa kembali menarik investor asing masuk itu apa?
Nah, ini yang harus kita pelajari gitu ya. Jangan sampai teman-teman hanya menerima informasi tanpa mencari tahu juga gitu ya. Jadi kemarin banyak yang bilang ya, wah Tepia roboh gitu ya, brand roboh, BRPT roboh ya, memang roboh gitu ya. Bukan hanya saham Konglo, tapi saham Big Bank juga roboh. Semua ya di distribusi asing. Jadi judul yang tepat sebenarnya bukan uh, IHSG rubuh karena Tepia anjlok. Ya benar ya, karena memang dari sisi market cap itu kan sudah naik. Ya judul yang tepat adalah kenapa investor asing jualan besar-besaran. Ya, apakah karena trust issue ataukah karena khawatir ya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Di sini saya tidak saya tidak ibaratnya menyuruh teman-teman ya masuk aja di saham Konglo, enggak guys. Bahkan ini adalah saham yang berbahaya untuk teman-teman yang tidak paham strateginya. Ini adalah saham yang resiko tinggi untuk teman-teman yang tidak punya target kapan harus entry, kapan harus take profit, kapan harus pembatasan resiko. Ya, kalau misal teman-teman tidak ingin cut loss, ya masuk aja di Bank Mandiri, ya di BBRI, di BBCA gitu ya. Tidak harus cut loss, guys, ya. Tetap terima dividen, tetap hold gitu ya. Karena forever in the market, ya tidak ada take profit forever in the market. Kalau saya sih kurang setuju ya. Time in the market katanya ya. Jadi orang yang take profit disalahkan gitu ya. Oh, ngapain take profit, ngapain cabut dari IHSG gitu ya. Kalau saya sih kurang setuju ya, karena setiap orang ya, setiap investor itu punya strategi masing-masing, dan ketika kalian take profit berarti kalian cuan, dan saya setuju kalian cuan. Saya tidak marah ya kalian cuan, saya tidak membeda-bedakan ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita floating loss, kita banyak belajar. Ketika kita cut loss, kita banyak belajar. Nah, itu yang harus teman-teman pahami gitu ya. Jadi take profit bukan masalah besar. Take profit adalah sebuah realisasi terhadap cuan atau profit yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi kalau misal teman-teman bisa cuan di brand, bisa cuan di Tepia, ya boleh-boleh saja. Bisa cuan di Pani, di CBDK, ya bagus gitu ya. Oh, teman-teman bisa cuan di Bank Mandiri, di BBRI juga bagus gitu ya. Tidak ada bedanya, sama-sama cuan, sama-sama dapat uang gitu ya. Oke guys, jadi kita akan akhiri ya pembahasan kita pada video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.